Kita akan lihat pada ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Allah nenek moyang, ataupun oleh nenek moyang. Cukup sampai di situ, saudara. Sudah kita melihat dalam pasal yang ke-13 ada sebuah peringatan, saudara. Dan masalah ini dari awal zaman sampai nanti akhir zaman itu nggak pernah berakhir. Ternyata persoalan ini, saudara, ini nggak pernah berakhir. Bahkan persoalan seperti ini akan terus memuncak, saudaraku, masuk pada puncaknya. Ya. Ini bukan bicara tentang apa namanya sebuah fenomena zaman dulu, zaman Musa, tidak, ya. Ataukah ini bicara tentang fenomena tentang zaman-zaman gereja mula-mula, ya saudara, era setelah gereja mula-mula, sudah tidak. Tetapi ini terus terjadi, bahkan semakin masif gitu, saudara, semakin membesar, semakin memuncak, semakin masuk pada klimaksnya ketika akhir zaman nanti, saudara. Apa itu penyesatan? Seperti yang hari kemarin kita membahas, bagaimana penyesatan itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa juga selain daripada dosa. Ya, kadang-kadang kita berhati-hati sama dosa, tetapi untuk masalah penyesatan kita tidak berhati-hati. Untuk masalah dosa, saudaraku, kita jaga diri kita baik-baik, tetapi untuk urusan penyesatan kita terjebak di sana. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang lolos daripada kekuatan dosa, tetapi terjerat oleh karena kekuatan penyesatan. Jadi ini sesuatu yang serius, saudaraku. Dan ini kalau sudah melihat dalam pasal ke-13, Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel tentang hal yang seperti ini. Hati-hati kalau sampai ada nabi atau pemimpin yang mengadakan mujizat dan menarik kamu keluar dari jalan Tuhan, ya. Ini, saudaraku, kekuatan ini begitu luar biasa. Kekuatan ini bukan kekuatan yang tidak ada kekuatannya, tapi ada kekuatan, ada power di dalam roh penyesatan ini. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini sebetulnya adalah siapa sih, saudara, orang-orang yang berpotensi untuk bisa disesatkan? Ini yang kita mau lihat bersama. Adakah kemudian kita menemukan ternyata saya orangnya, ya. Kita orangnya adalah orang-orang yang punya potensi. Karena hal seperti ini nih, saudara, tidak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba disesatkan, tiba-tiba, ya. Tidak, tetapi ada ciri-cirinya, saudara. Ada ciri-cirinya, ada tanda-tanda, saudara. Ada penyebab-penyebab mengapa orang kemudian disesatkan. Orang kemudian dibalikkan arahnya, disimpangkan arahnya. Dan jangan sampai kemudian ternyata kita adalah orang-orang yang punya potensi untuk apa? Untuk disesatkan dari jalan Tuhan. Tidak peduli siapa, saudara, ya, tidak peduli siapa kita, ya, dengan jabatan pelayanan rohani kita, ya, saudara. Karena kalau saudara melihat yang disesatkan bukan cuma jemaat-jemaat, tapi yang disesatkan itu pemimpin-pemimpin.
Pendeta-pendeta, gembala-gembala, saudaraku, terlalu banyak yang disesatkan. Dan jangan sampai kemudian pada akhirnya itu jatuh lagi kepada kita, itu jatuh kepada kita, saudara. Datang kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang kemudian disesatkan. Dan makanya kita mau lihat bersama pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, siapa sih orang-orang yang punya potensi untuk disesatkan? Adakah kita punya tanda-tanda potensi itu? Ya. Adakah kita memiliki tanda-tanda itu, saudara? Bahwa ternyata di dalam wajah pelayanan kita, di dalam wajah pengiringan kita yang sepertinya setia, tetapi ternyata kita punya tanda-tanda itu, kita punya potensi. Yang pertama nih, saudara, ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama yang saya temukan adalah orang-orang yang punya potensi disesatkan adalah orang yang mencari Tuhan. Ini orang yang mencari Tuhan karena kebutuhan, karena mencari mujizat. Sekali lagi, orang yang punya potensi untuk bisa disesatkan adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudaraku, yang mencari Tuhan hanya karena kebutuhan. Apakah kebutuhan disembuhkan, kebutuhan diberkati, kebutuhan menjadi berhasil, kebutuhan keluar dari masalah, keluar dari pergumulan hidup, saudara. Orang-orang yang mencari Tuhan karena mencari mujizat itu, membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Ini orang-orang yang menurut saya ada tingkat yang tertinggi, saudara, untuk bisa disesatkan. Dan kalau saudara orangnya, ada hati-hati. Maaf, saudara. Karena sekali lagi saya katakan, spirit itu, roh itu bukan roh yang tidak memiliki kekuatan. Roh itu, spirit itu punya kekuatan yang luar biasa, dahsyat sekali, saudara. Kita tahu bahwa iblis juga punya kekuatan. Kalau saudara cuma cari kaya, iblis bisa kasih kekayaan. Kalau saudara cuma cari sembuh, iblis bisa kasih kesembuhan. Kalau saudara cuma cari mujizat, iblis bisa kasih mujizat. Makanya saudaraku, di dalam ulangan tadi dikatakan bahwa ada orang pemimpin nabi yang bisa mengadakan mujizat. Mujizat yang bukan dari Tuhan kuasanya, tetapi ada satu kekuatan lain yang menungganginya, ada satu kekuatan lain yang mengurapi orang itu, yang memampukan dia bisa melakukan mujizat ini, mujizat itu, mujizat ini, mujizat itu. Dan kalau kita cuma cari mujizat, pasti kita akan disesatkan. Saya pernah diceritain, saudara, itu saya nggak bisa lupa tuh, saudara. Ada orang hancur kakinya, ya, kecelakaan, kakinya hancur, ya, pergi kemana gitu, saudara, ya, cuma diginiin, cuma digini, remuk ini, tulang remuk, ya, kebagi jadi berapa gitu, digini, sama dukunnya tuh, waras kan? Ngeri. Masalahnya gini loh, saudara. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu menghimpit kita, masalah yang begitu menekan kita, dan kita pengen jalan keluar, kita pengen keluar dari masalah itu. Dan kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah minta sama Tuhan, dan belum terjadi. Dan ketika kemudian apa, saudara? Ada solusi yang ditawarkan, ada pertolongan lain yang ditawarkan. Kayak apa? Jangan saudara pikir ini sesuatu yang mudah. Enggak mudah. Saya mau bilang secara real nih, saudara. Ketika kita dalam kebutuhan ekonomi, ya, kita lagi tertekan sama kebutuhan ekonomi, dikejar utang, rumah mesti bayar kontrakan misalnya, anak-anak dan belum yang lainnya, belum untuk makan sudah susah. Dan kita sedang butuh mujizat Tuhan terjadi. Ada mujizat yang lain dalam tanda petik yang ditawarkan kepada saya. Nggak gampang. Nggak gampang.
Ini Bapak Ibu Saudara yang kita harus perhatikan, bahwa kita harus lihat lagi, kita mesti lihat, periksa lagi, seperti apa sih pengiringan kita, seperti apa sih kita cari Tuhan, motivasinya apa. Adakah kita terus membentuk hidup kita mencari Tuhan itu cuma karena kita lagi butuh pertolongan Tuhan? Kalau datang lagi sama Tuhan, nanti bangun pagi-pagi, tengah malam bangun pagi-pagi, ya karena kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan sih nggak pernah pasang alarm, nggak pernah. Kalau lagi dalam kebutuhan, aduh kayaknya sama Tuhan tuh serius banget. Enggak, saya lagi nggak nyalain. Betul, Tuhan bilang sama kita, malah datang kepadaku hai kamu yang berletih lesu, berbeban berat. Ya, betul sudah. Tapi kalau ini menjadi gaya model kita, saudaraku, nanti kita akan disesatkan. Kalau cuma dalam kebutuhan kita baru, aduh, memelas sama Tuhan, aduh. Ini saudara, yang kita mesti periksa. Tidak ada unsur, tidak ada tujuan apa-apa saya sampaikan. Saya hanya mau supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin saudara. Dengan segala tipu daya muslihat iblis yang coba menyerang kita. Iblis itu bekerja dengan tipu muslihatnya, dengan tipu dayanya. Saudara jangan berpikir iblis datang dengan enggak. Dia datang dengan tipu muslihat, dengan tipu daya. Saudara tahu tipu daya, tipu muslihat itu, aduh, kelihatan putih tapi tidak putih. Kelihatan baik tapi mengerikan ternyata di dalamnya. Itu tipu muslihat. Ini saudara, ya, ini yang harus kita mengerti bagaimana. Ayo rubah. Kalau selama ini kita memiliki cara pengiringan sama Tuhan seperti itu, ya nggak bisa dipakai. Kalau saudara mau kuat, maka ini harus digugurkan. Saudara harus cari Tuhan karena saudara memang butuh Tuhan, cinta sama Tuhan. Ada amin saudara? Karena saudara mau berbakti kepada Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saya punya kebutuhan, betul saudara. Saudara punya kebutuhan, betul. Saya tidak bilang bahwa nggak boleh bawa kebutuhan sama Tuhan ya. Jangan doa sama Tuhan ya. Jangan minta sama, bukan. Saya juga punya banyak kebutuhan. Saya ada hal-hal yang saya sampaikan sama Tuhan. Tapi firman Tuhan lagi ngajar sama kita, bukan itu yang kita cari. Kita beribadah sama Tuhan, kita ikut Tuhan, kita cari Tuhan, kita melayani Tuhan. Karena kita pengen nyenengin hati Tuhan aja. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat buat kita. Amin saudara. Tuhan adalah Tuhan, pemilik hidup kita. Ya, kurios. Dia pemilik hidup kita, di mana kita harus berbakti, kita harus melakukan sesuatu untuk Dia. Bukan karena kita beribadah, karena kita pengen ini. Kita beribadah, nanti kalau kita pulang, Tuhan lihat ya Tuhan, jawab ya Tuhan doa saya ya. Enggak gitu saudara, enggak gitu. Saya maaf nih saudara, masih banyak orang kalau berdoa, Tuhan berkati ibadah, biarlah lewat ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Maaf nih saudara, kita beribadah itu bukan supaya kita diberkati. Kita beribadah itu supaya Tuhan disenangkan lewat ibadah kita. Namanya juga ibadah. Berbuat bakti, berbakti itu ibadah. Bukan bicara tentang kita. Maaf nih saudara. Bukan ibadah itu bukan bicara tentang kebutuhan kita. Ibadah itu bicara tentang kebutuhan Tuhan, di mana waktu kita ibadah, kita naikkan pujian, ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik, dan kita percaya bagian kita sudah dikerjakan, nanti bagian Tuhan nanti akan Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Ada apa yang saudara? Tapi bukan tentang bagaimana kemudian Tuhan berkati supaya setiap kami. Enggak. Saya cuma mau ngajar sesuatu yang benar, saudara. Ya, bukan ngada-ngada, bukan lagi mempersulit kekristenan. Enggak, saya nggak mempersulit kekristenan. Enggak. Terlalu bodoh karena kekristenan itu juga sudah sulit, sudah perjalanan iman kita saja sudah sulit, apalagi kalau saya harus nyulitin, bikin susah kekristenan, saudara. Maksudnya yang nggak sulit jadi sulit gitu, enggak, saudara.
Ini bagian yang pertama, saudaraku. Orang-orang yang berpotensi untuk disesatkan, saudara. Kayak anak kecil, ya saudara, lemah sama permen. Lemah sama permen, sama coklat. Nanti ada orang kasih permen, ya, ngintil dia, hilang. Dia doain coklat nih, sudah dikasih coklat, dia ikut sama orang, hilang. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan ya saudara, orang yang nggak mengalami pertumbuhan iman secara maksimal. Sekali lagi, siapa orang-orang yang berpotensi untuk disesatkan? Yang kedua adalah orang yang nggak mengalami pertumbuhan iman secara maksimal. Saudara, kalau di hutan ya saudara, kalau di hutan, saya pernah lihat apa sih acara itu tuh saudara ya. Kalau di hutan itu ada pohon tuh kayak punya otak gitu saudara. Ya, dia tuh apa kayak buru-buru tumbuh gitu. Di dalam hutan ini sudah ada pohon-pohon yang buru-buru tumbuh, kayak cepat banget, kayak ya buru-buru ya saudara, balap-balapan gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau kan yang namanya tumbuhan butuh sinar matahari saudara. Sedangkan yang namanya di dalam hutan tuh terbatas matahari itu. Ya. Jadi kalau pohon sebelahnya yang tumbuh lebih duluan dari dia, maka artinya apa? Maka pohon di sebelah itu lebih tinggi, dan kalau pohon di sebelah lebih tinggi, maka daun-daunnya, saudara, daun-daunnya itu akan menutupi, saudara, menutupi apa sinar matahari yang bisa diterima dari pohonnya saya. Kalau ini saya, saudara ya, kalau saya nih tumbuhnya lambat nih saudara, tumbuhnya agak lambat, dan sebelah nih tumbuhnya lebih tinggi. Nanti nih saudara, tumbuhnya nih nggak begini terus nggak bedanya nggak cuma segini, enggak. Tapi nanti bedanya jauh. Kenapa? Karena dengan berkurangnya saya mendapatkan sinar matahari, maka itu akan memperlambat pertumbuhan saya. Jadi akhirnya begini nih saudara. Karena yang satunya maksimal dapatnya, yang satunya kurang, minim. Kenapa? Karena pohon yang sebelah saya itu sudah mulai nutupin tuh, mengurangi cahaya matahari yang saya bisa terima. Ngerti ya saudara ya? Akhirnya tumbuhnya yang tadinya cuma bedanya segini, nanti akhirnya bedanya segini. Yang satu tumbuhnya besut gitu, dan akhirnya apa? Dia menutup gitu saudara, menutup sinar matahari yang saya harusnya bisa terima, tertutup sama daun-daunnya. Akhirnya apa? Lambat saya, bantet saya, pertumbuhan saya nggak maksimal. Nah ini yang terjadi kalau sampai kehidupan kita nggak bertumbuh secara cepat, secara maksimal. Nanti kita akan dipengaruhi oleh kekuatan lain. Kita gampang dipengaruhi oleh orang lain. Kita gampang dihalang-halangi sama kekuatan lain. Kenapa? Karena kita nggak tumbuh secara maksimal. Nanti orang lain yang mempengaruhi kita. Kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, tapi orang lain yang mempengaruhi kita. Orang lain yang bisa membatasi kita, orang lain yang bisa mengarahkan kita, orang lain. Kalau orang lain itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi masalahnya kalau orang itu adalah orang yang nggak benar, dan orang itu orang yang menyesatkan kita. Lewat. Kesesatan bukan sesuatu yang mudah loh saudara. Makanya saya pernah bilang ya saudara, ketika isu tentang, kalau sekarang udah mulai melemah ya tentang hyper grace. Tapi kalau tahun kemarin, 2 tahun lalu, sudah 3 tahun lalu, itu kekuatannya begitu luar biasa. Sampai-sampai saya bingung sudah. Saya gembala, saya harus bilang, saya sampaikan ini supaya sudah ngerti bahwa kapasitas saya seperti ini aja, masih ketika berhadapan dengan sebuah pengajaran yang aneh-aneh, saya sempat kediem gitu. Riben ya, mana yang benar ya?
Saya sempat begitu loh saudara. Seperti itu tah, gitu. Dari ada sebuah pergumulan di hati saya. Seperti itu, yang saya tahu nggak gitu. Itu saudara. Jadi maksud saya tiap hari sampaikan firman loh saudara. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan kenapa? Karena masif gitu. Ini pendapatnya begini sama, pendapatnya begitu juga, pendapatnya begini juga. Jadi orang akhirnya ikut-ikutan gitu. Jadi sampai akhirnya saya, iya tak. Okay. Masalahnya gini saudara, ya kalau cuma satu orang yang bicara sama kita seperti itu, kita bilang lah kita mengaco, ya kan? Tapi kalau masalah begini, ini bilang begitu, ini bilang begitu, ini bilang begitu, ini bilang begitu, yang lain bilang begitu, kita akan bilang benar ya. Jangan salah saudara, bahwa kekuatan penyesatan itu begitu hebat. Dan mungkin saudara dan saya akan berdiri sebagai orang-orang minoritas. Saya dan saudara akan berdiri sebagai orang-orang yang minoritas, dan kemudian mereka akan anggap kita apa saudara? Mereka akan anggap kita jadi orang-orang yang aneh. Sudah tahu sekarang ya cara berpikir tentang LGBT. Kalau saya bicara LGBT itu dosa loh, nggak boleh. Orang akan menganggap saya ini aneh. Percaya. Kalau saudara bilang LGBT itu nggak boleh, dosa. Wah, sudah dianggap aneh. Sungguhan. Jangan bicara di luar negeri ya saudara. Bicara di Indonesia aja orang bicara tentang LGBT, orang mesti pelan-pelan, orang mesti hati-hati. Orang akan menganggap saya itu aneh. Kalau saudara menentang, saudara juga aneh. Nah, ngeri kan? Kalau saudara melihat berhadapan dengan cara berpikir yang seperti itu, ngeri kan? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya cuma menyampaikan bahwa ini loh saudara, keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Sampai kita kemudian berhati-hati, kita nggak kayak jalan tuh kayak jalan nggak ada masalah, nggak ada bahaya, nggak ada yang jahat. Kita jalan seenaknya. Enggak, perjalanan hidup kita tuh mengerikan. Makanya perjalanan bangsa Israel itu saudara bukan cuma menghadapi bangsa-bangsa yang jadi musuh, Moab, Amon di padang gurun ya saudara. Amalek ya, bukan cuma itu, tetapi apa? Firman Tuhan bilang begini sama mereka, hati-hati ya, di padang gurun tuh banyak ular tedung, banyak ular dan kalajengking. Jadi artinya perjalanan bukan cuma nanti di sana ada musuh, tapi selama sepanjang perjalanan itu ada kayak gitu. Ada yang tiba-tiba kalau kita nggak hati-hati, bangsa Israel nggak hati-hati jalannya, nginjek saudara, nginjek atau dekat sama ular tedung, saudara, ular teduk, wah langsung dipatok mati. Kalau dia nggak hati-hati ngelihatnya saudara, saya aneh saudara, di kamar mandi saya suka ada itu apa namanya, bukan kalajengking, kelabang, suka ada kelabang, nanti kelabangnya kecil, nanti kelabangnya gede, ada yang gede. Jadi kalau saya mesti lihat dulu saudara. Karena dia suka ngumpet gitu saudara, dia suka ngumpet di selah apa gitu, di pojokan gitu. Kamar mandinya bersih saudara, tapi nggak ngerti harus masuk dari situ. Perjalanan hidup kita tuh berbahaya, bukan cuma menghadapi masalah nanti, tapi ada apa namanya, trik-trik iblis yang kalau kita nggak hati-hati berjalan, kena racun nanti kita, digigit ular nanti kita bisa mati bukan karena musuh. Kita mati karena apa? Karena kita tidak hati-hati. Kalau bicara ular sama bicara tentang kalajengking kan itu bicara tentang kehati-hatian saudara. Karena itu ada di mana-mana. Terakhir ya saudara, siapa orang yang berpotensi untuk disesatkan? Yang ketiga yang saya temukan, orang yang nggak ngerti firman. Orang yang pengetahuan firmannya terbatas sekali. Kenapa? Ya kan firman kita dapatnya dari ibadah. Nggak ngerti firman,
ya, nggak pernah baca firman, sampai akhirnya kita akan bilang iya, oh iya, iya, oh iya, oh iya, iya, iya KB, iya KB. Ya. Untuk semua pengajaran kita bilang oh, iya, iya benar, iya, iya. Kenapa? Karena kita sendiri nggak ngerti firman yang benarnya kayak apa. Kita nggak pernah tahu yang aslinya kayak apa, sampai waktu ditawarkan yang palsu ya kita juga ambil, kita juga terima. Saya cuma punya tugas, saudara. Saya cuma punya tanggung jawab supaya menyampaikan ini, supaya setiap jemaat ini nggak gampang untuk disesatkan. Karena kekuatan jahat, penyesatan tuh jangan saudara pikir itu lebih lemah satu tingkat daripada dosa, kekuatan dosa. Bahkan kalau saya melihat, sekali lagi ya saudara, kalau saya melihat kekuatan ini lebih tinggi daripada dosa loh. Yang saya katakan kemarin, saudara, kalau orang berdosa ada tuh yang namanya rasa bersalah. Kalau orang berdosa tuh ada rasa aduh nyesel, aduh gak enak, merasa tertuduh. Coba kalau orang yang disesatkan, dia enteng baik, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa tertuduhnya, nggak ada rasa aduh berenak ya, nggak ada nyantai baik. Bahkan dia akan bilang begini, kalian yang sesat, kalian yang salah, kalian yang mengerti. Orang berdosa, jatuh dalam dosa, dia masih punya potensi besar untuk dipulihkan. Tapi orang yang nggak, orang-orang yang disesatkan sekecil mungkin. Saya ingat yang itu tuh saudara, yang waktu tahun berapa itu yang katanya Tuhan Yesus mau datang, yang di Bandung, ya, yang di Bandung itu saudara. Itu yang katanya Tuhan Yesus mau datang, mereka nunggu. Di harinya tuh saya datang ke tempat itu, melihat mereka tuh lagi di jendela banyak banget. Itu rumahnya sempit ya saudara, diisinya sama 120 orang atau berapa. Itu nunggu sebentar lagi Tuhan Yesus datang jemput mereka, yang lain meninggalin. Jadi waktu mereka melihat saya tuh kayak mereka melihat kasihan ya kamu bakal ditinggal gitu saudara. Ya, iya. Jadi mereka melihat saya tuh melas gitu. Dan karena saya ada urusan dulu pergi ke Bandung, yang sudah di mana sih itu tuh? Itu tuh ternyata tuh apa, sudah malu-maluin ya saudara. Untuk bukan saya jadi ketua umumnya. Itu tuh GPI itu sudah, GSPDI itu gereja itu tuh. Ya. Gereja itu tuh GSPDI orang bikin kacau kalau. Sampai di sidang, saudara. Waktu di sidang sudah tahu. Karena waktu itu saya jadi ketua biro, bukan ketua, Biro Pemuda Jawa Barat. Waktu itu di sidang, saudara sudah tahu. Dia bilang apa si pendetanya? Dia bilang apa? Nanti Choi Yonggi akan duduk di depan saya, terima pengajaran saya. Benny Hinn akan duduk di depan saya, terima pengajaran. Saya dengar sendiri. Pendeta-pendeta gede itu saudara. Dia bilang nanti orang-orang itu ya, sampai nanti Musa akan duduk di depan saya. Halo saudara, ya. Pengen ngomong edan waras, waras edan, ya kan? Orang-orang yang diambil tuh saudara, kan dimasukin di gereja Lengkong Besar kalau nggak salah. Ada gereja apa gitu di Jalan Lengkong Besar tuh saudara. Dimasukin di sana, tetap udah diangkut pakai truk, diangkutnya pakai truk, ditarik-tarik sama polisi. Ya diangkut sih, diangkat, tapi diangkat naik truk, bukan diangkat ke surga. Diangkat naik truk. Truk tentara kan truk polisi itu saudara, yang gede itu saudara, yang bagus tuh, ya, diangkut, taruh di sana tetap baik. Katanya di berita saya ingat berita mereka bilang katanya Tuhan tunda, katanya Tuhan tunda, delay, ada pesawat kan delay, delay 2 jam, delay itu lagi ada urusan. Orang kalau sudah disesatkan, jadi kayak orang edan. Yuk kita dapat pengajaran yang benar aja ya saudara. Ya sudah berdoa sama buat saya supaya saya juga jangan nanti karena roh itu tuh kadang-kadang tiba-tiba nyusup. Kalau saya nggak hati-hati nih sudah tiba-tiba nyusup. Jadi saya yang waras jadi tolong ya saudara supaya kita betul-betul berjalan dengan segala tantangan, rintangan, dengan segala pergumulan yang berat, yang
Dan kadang-kadang kita nggak bisa lewati, tapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Dan satu saat kita akan mengakhiri, saudara. Dan biarlah waktu kita sampai pada garis akhir itu betul-betul yang saya katakan. Waktu kita melihat pintu surga terbuka buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Tuhan yang bilang sama kita, sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Biarlah kata-kata itu yang kita dengar. Jangan sampai kayaknya kita udah aktif, kita udah gerak, kita udah berjerih payah. Ini orang yang disesatan tuh kayak gitu. Nih, saya mau gambarin orang yang disesatan tuh kayak gitu. Orang kayaknya udah sungguh-sungguh. Aduh, udah maksimal tuh, yang lain sih enggak. Aduh, saya tuh seperti ini. Waktu saya buka mata, lah, neraka. Iya, sudah ngeri. Kayaknya saya udah berjerih lelah, tapi ternyata saya ada di jalan yang lain. Iya, orang sesat kan begitu, ada di jalan yang lain. Saya pernah pulang dari Malang, saudara. Saya pulang dari Malang, ya, sama pendeta Nathan Makarawu. Tahun berapa udah lama sih? Lewat jalur selatan. Jadi waktu di mana tuh, saudara, ya, Purwokerto Aji Barang, ya, itu ada belokan. Kalau lurus itu ke apa sih? Ciamis dah, kemana ya? Tasik dah, kemana gitu, saudara, yang. Jadi saya waktu dia tidur, saudara, saya yang setir. Saya bilang sama dia, Ken, lurus tak kanan. Kayak gitu, saudara. Gitu. Lurus tak kanan. Lurus. Sudah mau masuk di itu, Tasik tak mana? Ya, ya apa gitu? Kalau dari sana tuh sudah mau masuk lah. Ciamis, ya Ciamis. Mau masuk Ciamis, bentar lagi Ciamis. Saya bangunin dia. Oh iya, salah, putar balik. Geblek. Itu 1 jam lebih, tuh kesananya aja sudah 1 jam lebih. Masih mending balik lagi. Ada orang yang nggak balik lagi waktu disesatkan, ini sudah terus. Orang disesatkan tuh tipis jaraknya, beda. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.